Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pakai sana sana. Ayo kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil 'azim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ومن زهزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا في غرور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا هذه اللذات يعني الموت. Pertama-tama marilah kita senantiasa lidah kita basahkan zikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan fasilitas nikmat kehidupan kepada kita, sehingga di dalam Al-Quran Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di surat Ar-Rahman kurang lebih 33 kali Allah mengulangi kalimat ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Manakah dari nikmatku yang kalian dustakan, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian di ayat yang lain, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung akan nikmatku, maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Jamaah Tazkiratul Maut yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kami hormati dan kami banggakan, sebenarnya inilah guru saya, Pak Imam. Masya Allah, beliau walaupun sudah berumur tetapi semangatnya untuk bersilaturahim dengan kita pada malam ini khususnya luar biasa. Semoga Allah panjangkan umurnya dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sebaik-baik pelindung dan penolong adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian keluarga besar daripada Ibu Munira Desomba binti Haji Delala rahimahullah ta'ala, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, mengangkat derajatnya, diluaskan alam kuburnya, kemudian dimasukkan ke dalam jannah atau surganya, amin. Yang kami hormati dan kami muliakan tuan rumah Pak Zubair beserta dengan keluarga besarnya, Bapak Abdul Haris Karisanggu, ya teman kami di inspektorat. Soalnya beliau berdua ini, Pak Hardi juga mengajak kami untuk datang ke tempat ini. Ya, semoga Allah menjaga kita semua senantiasa mendapatkan pertolongannya, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah Tazkiratul Maut yang saya muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan bacakan dengan singkat profil beliau. Nama lengkap beliau adalah Munirah. Munirah itu dalam bahasa Arab kalau kita artikan, wajahnya yang bercahaya, hatinya yang berseri-seri, orangnya baik, Masya Allah. Semoga insya Allah seperti itu. Kalau kita saksikan beliau di masa hidupnya, insya Allah memberikan pencerahan yang baik kepada orang lain. Pak Dengan dari Sumba, anak daripada Haji Delala, lahir di Leponto tanggal 2 bulan Maret 1954. Jadi beliau ini sudah 69 tahun umurnya. Meninggal hari Selasa tanggal 28 Februari 2003. Kemudian dikemukikan di Jeneponto, Desa Ujung Bori, Kecamatan Turatea. Beliau punya saudara bernama Ramlah Dembaji, Muhammad Ilyas Dembulu, Abdul Rashid Desitaba, Fatmawati Desunggu, yang terakhir di Nuru. Jadi semoga keluarga besar beliau ini insya Allah diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Cuma satu yang pasti di dunia ini Pak, Bu, yakni namanya kematian. Seperti yang dibacakan oleh Qori tadi di surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan atau menciptakan kehidupan dan kematian. Sebagai apa? Batu ujian di antara kalian. Siapa di antara kita yang paling baik amalannya? Allah tidak mengatakan aktsaru amala, yang paling banyak amalannya, tapi yang paling baik amalannya. Dalam tafsir Ibnu Katsir diberikan penjelasan yang paling baik amalannya itu adalah yang pertama dalam beribadah ikhlas karena Allah, lillahi ta'ala. Yang kedua mencontoh utama ila Rasulullah SAW, insyaallah baru Allah diterima daripada ibadah kita. Semua ibadah kita ini semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya dengan baik. Apalagi nak miring ini bulan Ramadan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dan diberikan kekuatan untuk beramaliyah di bulan Ramadan. Ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW supaya kita insyaallah semoga ditakdirkan bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Apa itu doanya? Sangat singkat. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk senantiasa beramaliyah di bulan tersebut. Bapak dan Ibu sekalian, rahimahullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru hadhihi min ladzat ya'ni al-maut." Perbanyaklah mengingat yang namanya mati. Kita sebagai manusia, kalau di tempat ini pasti 100% mengingat yang namanya mati. Jamaah sekalian saudara. Kenapa? Karena di tengah-tengah kita ini bukan saja Pak Imam yang hadir, bukan saja kita, ada malaikat maut yang memantau pergerakan kita. Di dalam hadis disebutkan kalau sudah 70 kali memandangi kita, malam ini sudah 69 kali, berarti tinggal 1 kali lagi. Ya, dipandangi, berarti jatah umur kita sebentar lagi. Jangan saya sadar. Jangan takut mati. Orang yang takut mati itu yang kurang persiapannya. Kalau banyak persiapan kita, insya Allah tidak akan takut mati. Jamaah sekalian. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, kenapa anak cucu Adam itu takut mati? Karena kurang persiapannya kepada Allah. Makanya waktu masih muda kita, masih kuat kita, mari menjaga hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau usia sudah 40 tahun ke atas, bermacam-macam penyakit menimpa kita jamaah sekalian. Pasti seperti itu. Arotoro pemilu sumpah pulang juga. Ya, ayah kayak itu jamaah sekali sebelah ke Allah. Putih rambut kita. Itu sudah tanda bahwa takbiratul maut harus dipertegaskan lagi jamaah sekalian. Tapi kayak main punya ciri palu bahasa. Ya, so kalau bagal ada dikalpai mati ya. Kalau sana sifat, apalagi udah bertinder, karena anak muda ya, anda sampai Korea dari Bima yang bisa lama, betul. Wanita seperti ini, insya Allah bukan saja sekedar kita dibawa ke nur, sampai ke surga pun insya Allah kita akan dibawa. Jangan saya belakang Allah. Kan rugi kalau cuma di dunia kita bertemu dengan pasangan kita. Tapi bagaimana harapan kita sampai di surga dengan keluarga kita, berbarengan masuk ke dalam jannah ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya anak muda dibagi di sini. Ya. Pak Imam tadi sudah promosi bodoh. Tinggal bagaimana para syabab, para pemuda menanggapi dengan serius. Banyak wanita sekarang yang masih belakang Allah, tapi kriterianya tidak seperti malam ini yang masih belakang Allah. Spesial. Jamaah takdirul maut yang disembahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membicarakan masalah fase yang namanya menjelang kematian itu jamaah sekalian, dalam kitab Ruh yang dituliskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala. Jadi kunna niya tayru amutira madam mi sakatul maut. Di Paris sebagainya, mari kita periksa kakinya. Kalau kakinya sudah dalam keadaan kaku, dingin, berarti perlahan ruh nyawa sudah berada di betisnya jamaah sekalian sebelah Allah. Wa qila man ra, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika bertaunya betis kanan dan kiri,
itu dahsyatnya kematian, sakaratul maut menjelang kepadanya di sebelah kanan Allah. Tahu saja contoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam riwayat, orang yang menjelang wafatnya sakaratul maut dia merasakan seperti 700 sabetan pedang. Ketika nyawa itu seperti diiris-iris 700 pedang dia masih sedang. Itu yang paling ringan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meminta air karena haus. Air, ya Aisyah, ya Aisyah, Fatimah anakku, berikan aku air. Kompres saya punya jidat, ubun-ubun ini panas saya rasakan. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja merasakan betapa pedihnya, betapa panasnya nama sakaratul maut, apalagi kita ini selaku hamba. Padahal dulu sudah dijamin sudah. Niat tahu kenapa selolongan sampaiannya? Ya. Nanggap tahu kalian nah janek ini sesat. Nak jadi gugus juga. Ini gugus soalnya apa yang ditunggu dia mas kasih belakang itu. Ya. Tena nama Allah dikaring Allah Subhanahu wa taala. Nakana kalian makna nungai kekal abadi hidupnya di dunia. Tidak ada orang yang abadi hidupnya di dunia ini. Pasti akan kita kembali kepada Sang Khaliq, Sang Maha Pencipta dan maskan sembahkan Allah. Jadi kalau kita mau mengenal dengan baik orang yang mengalami tanda-tanda sakaratul maut itu, pertama haus. Ya, tureresan lagi, haus sekali. Ya. Yang kedua, tidak ada selera makanan apapun. Dia dikasih sopolo, coto, ya. Kemudian palu bahasa serigala, dia nama-nama Tuhan, dia masih kasih belakang Allah. Tidak ada lagi manfaatnya, tidak ada lagi gunanya masih kasih belakang Allah. Kemudian maaf, alat kelaminnya itu mengicil. Bisa kita periksa jamaah sekalian belakang, tapi bukan orang lain mahramnya yang periksa jamaah sekalian. Apalagi tanda yang keempat, kalau dia orang baik, ada keringat di jidatnya jamaah sekalian sebelah kanan Allah. Asulu bisumuka riubun-ubunna, itu insya Allah pertanda bahwasanya ini sebentar lagi dia mengalami sakaratul maut dan bagian daripada husnul khotimah. Kalau meninggal ada orang yang berkeringat, ya setelah matinya itulah tanda kebaikan untuknya jamaah sekalian sebelah. Apalagi yang sekali sabdakan oleh Allah. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan sedikit kesempatan kepadanya untuk sadar. Biasa lihat togarin sana, ya dekat kenyamanan, tiba-tiba Allah sadarkan dia. Nah kan menyukai manusia dia akan sadar, lalu berwasiat kepada anaknya dengan wasiat kebaikan. Jaga sholatmu, jaga silaturahimmu kepada keluargamu, kepada teman-temanmu. Nah, sebentar diberikan nikmat itu, tapi cuma sebentar. Ya terkadang kita sebagai keluarga menganggap sudah sembuh kita punya ayah atau ibu atau keluarga ini. Padahal itu tanda sudah semakin dekat dengan sakaratul maut. Kenapa jemaah sekalian? Dia mau permisi sebenarnya untuk berwasiat kebaikan kepada seluruh keluarganya. Tapi kita kadang tidak tahu tanda itu. Apalagi tanda berikutnya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah taala, dia selalu menghadapkan wajahnya ke langit, ke ubun-ubun. Tidak ada itu orang mau mati Pak, ke kanan, ke kiri, menunduk. Karena ruh itu keluar di ubun-ubun, bukan di mata, bukan di mulut, bukan di telinga, bukan di kaki, di ubun-ubun. Makanya kalau ada anak kecil jamaah sekalian, ibu-ibu sekalian yang mendidik anak kecil, diparis sebaik-baik itu anak tak. Kenapa itu anak tak sering step? Ya. Panas tinggi, kemudian matanya terbelalak, tak kucil lagi matanya. Mana penterang dari dokter spesialis anak tidak ada apa gitu penyakit. Bagaimana caranya diruqyah anak kita? Dengan doa Rasulullah SAW ketika meruqyah mengobati Hasan dan Husain cucunya. U'idu bi kalimatillahi tammah wa min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Ini doa Rasulullah SAW ketika Hasan dan Husain pernah mengalami satu kali step panas tinggi, hampir saja meninggal. Rata-rata itu anak yang step, ya panas tinggi, tak kecil lagi matanya, berbelah matanya ke atas, dituruhkan seperti itu, melihat ke atas yang masukkan sebelahkan ke ubun-ubunnya. Maka bacakan saja ruqyah, insya Allah sebentar lagi Allah berikan nikmat kesehatan, kembali menjadi orang yang sehat. Apalagi dan bawa ke dukun. Ikatnya Pak Tolong, apalagi ini, apalagi kamu menekat dari biras 12.000 per liter.
Najib tolo-tolo kamu mah. Padahal ada jalan keluarnya, doakan. Ya, itu juga yang kedua, diobati dengan apa ya Mas, kan di samping diruqyah. Kasih dia apa? Bedak dingin. Masya Allah. Orang tua kita dulu itu pintar karena merujuk kepada Rasulullah SAW dalam hadits Tibbun Nabawi. Kasih bawang merah. Sekarang ini oskadon, apa namanya, macam-macam. Aduh, tidak sembuh-sembuh, malah meninggalkan penyakit yang lain. Dan kalau kita merujuk kepada pelumatan Rasulullah SAW ala Rasulullah, insya Allah mengatasi masalah tanpa masalah, melebihi pegadaian. Cuma kita ini ya kurang membaca saja, kurang iqra'ki. Seharusnya memperbanyak bacaan, referensi bacaan, supaya apa? Bertambah wawasan kita. Mas sekalian, tidak ada ini di kampus diajarkan yang seperti ini, Pak. Biar dokter juga tidak tahu obatnya diruqyah dulu, kemudian dikasih bedak dingin. Bisa dipraktekkan. Apa tandanya itu, Step? Malamnya tidak bisa tidur, gelisah selalu, sering rewel, menangis. Emak dan baru bapak dari beli-beli yang dijatah. Hanya apa matanya cica-cica itu matanya Mas sekalian, ya kasihan, kurus, tidak ada selera, makanya persis orang mau mati. Karena memang kalau dibiarkan anak kita akan mati jamaah sekalian, dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada selera makanya. Maka jangan dibawa ke dokter, bisa dibawa ke dokter, tetapi di samping itu kita ruqyah, kasih bedak dingin, sepekan demi insya Allah sembuh jamaah sekalian. Biidznillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu NPDPD takut disihir hipnotis, ya bermata. Makanya ini ada anak muda, ya selalu mau memainkan wanita dengan baca-bacaan mantranya. Aku barak bak rasanya, bak rana desigalin, aku jalin aku tua. Kalau dia yakin, iya, jalan itu ilmunya. Tapi kalau perempuannya dia berdoa juga seperti ini, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah perlindungannya, temboknya melebihi pertahanan daripada benteng sombong Allah. Apa doanya? A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Dibaca 3 kali. Ini biasa yang banyak yang ngatur mata, sihir ain, sihir pandangan mata. Anak perempuan, gadis, bayi dia sekalian belakang, tululuwa. Tapi kalau dia baca ini, insya Allah dia akan melindungi dirinya dari hal sihir dia sekalian atau mantra-mantra. Tujuan lewat, salapang lewat, saplosere lewat. Sebab kita harus yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ditambah lagi Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un wa la fil ardi wa huwas samiul alim. Masya Allah. Dengan menyebutkan nama Allah, tidak ada yang memberikan bahaya mudarat untuk kita kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus yakin, Pak, dimanapun yang namanya musibah itu senantiasa bersama dengan kita. Maka untuk membentenginya, melindunginya dari diri kita itu dari hal seperti banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu setelah dingin ini, kaki kita, betis kita naik ke lambung atau perut. Kalau sudah kaku juga, sebentar lagi ditenggorokan jam sekalian. Ditenggorok. Maka orang sebelum berada di tenggorokan, tolong ditalkinkan. Lakinu mautakum. Talkinkanlah orang-orang yang mau sakaratul maut di antara kalian. Bagaimana caranya? Talkin, tegi dondori. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pelan-pelan bos. Pelan-pelan. Karena ini orang yang mau meninggal, kasihan, mau tenang, mau konsentrasi menyebutkan la ilaha illallah seperti di awal kita lahir, sebelum kita dilahirkan di surat Al-A'raf Allah bertanya kepada kita, biar Messi juga ditanya, Ronaldo juga ditanya, alastu birabbikum, apakah saya ini adalah Tuhan? Apa jawaban kita semua? Mau orang kafir, mau orang beriman, serahkan jawabannya. Qalu bala syahidina, ya Allah betul itu adalah Tuhan kami. Jadi katanya langsung pada dasar memenuhi MOU kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lolos, maka kita lahir diamaskan sadar kepada Allah. Maka nikmat yang namanya hidup ini, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk senantiasa kita gunakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu Allah Tabaraka Wa Taala sampai ajal menjemput, diamaskan sadar kepada Allah. Kalau PNS, tentara, polisi, dokter boleh pensiun atau dipensiunkan atau karyawan swasta. Tapi tidak boleh, ada orang tanya, kenapa tidak sholat, kenapa tidak pakai jilbab? Pensiun mana? Pensiun mana? Iya dia.
tenang malam mati kalau sekali lagi. Sumpah dia begini ramai karena malaikat maut hadir di tempat ini sekali. Malaikat maut hadir di mana-mana kecuali di tempat kotor. Ini jamaah sekalian. Biarpun kita berlindung di benteng yang paling kuat, Allah dengan segala caranya menyebutkan itu jamaah sekalian. Ada dulu itu muridnya Imam seorang Nabi Sulaiman namanya, punya murid anak muda. Dia rencana mau kan tinggal di Palestina. Ya kayak pemuda India ini lagi viral mencari jodoh di wajah, tidak jadi jodoh. Nah ini pemuda ini mau lari dari kematian karena Nabi Sulaiman mengatakan ini muridku malaikat maut yang paling takut kepada Allah. Maka malaikat maut mengatakan sebentar saya akan mengambil nyawanya karena saking sayangnya Allah kepadanya, saya ambil nyawanya. Maka terdengar percakapannya Nabi Sulaiman dengan malaikat maut. Pemuda ini melarikan diri ke India, tidak sampai 3 wajah selatan ke India. Pas tiba di pelabuhan, ya ditanya, Pak Aina tadhabun, mau kemana anda? Pemuda ini heran, ternyata malaikat maut juga ada di India. Lalu dia mengatakan, wahai malaikat maut, tolong jangan dulu dicabut nyawa saya. Tidak pada berhenti, ya ini tidak pada berhenti, ini mau ditikar. Makanya mas kalian, kata para ulama, salah satu yang bisa menunda daripada kematian itu adalah pernikahan. Anikah sunnati paman riba sunnati palisa. Saya ini Pak baru hari Ahad melamar ke Pulau Tanah Keke, Takala. Ya, dengan personil 40 orang. Sampai ke sana dipasangi 350 juta proposal. Baru kampanye laki-laki 60 juta. Nah karena dia banjoi tak jadi dia rasa ustaz. Sampun dosa sini jadi main di tanah Keke kumpulan dosa. Kali bagi Takara lama, pelabuhan Takara lama sampai ke sana kurang lebih sejauh ombaknya 1 meter Pak. Hampir saja kapal yang kami tumpangi terbang. Tadi kita bertakbir Allahu Akbar sampai selamat di tujuan. Ya, alhamdulillah dari ratusan juta turun jadi 60 juta. Nah kenapa dibaca-baca? Setelah jadi baca-baca. Baca-bacaan yang supaya ta'awud bi kalimatillah tamma min syarri ma khalaq. Kan biasa itu menggagalkan pernikahan omnya, tantenya, neneknya, kakeknya. Hanya beda 5 juta. Ini bukan beda 5 juta, ratusan juta Pak. Karena memang sudah jodoh dia. Kumpaya pun jadi, maka jadi dia masih bersama namanya kematian. Ini jadi jangan risau. Persoalan jodoh itu bukan di tangan Hansi, tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita di sebagai pemuda merasa putus asa. Ya, perempuan banyak. Ya, gadis banyak. Tinggal dicari, insya Allah. Kalau kita baik akan dia mendapatkan orang baik dia Mas. Kalau kita soleh akan mendapatkan dia wanita soleha. Tapi kalau kita salian, ya baik salian itu dia. Jamaah tadkirul maut yang sampai di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada orang sudah sampai nyawa di tenggorokannya itu, maka kalau ada orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima tobatnya. Makanya pada saat yang paling genting seperti itu, siapa yang tidak kenal Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu ulama mazhab yang menghafal jutaan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menjelang wafatnya didekati oleh syaitan yang berwujud Nasrani. Wahai Imam Ahmad, masuklah ke agama Kristen. Wahai Imam Ahmad, masuklah agama Yahudi. Wahai Imam Ahmad, masuklah agama Majusi. Apalagi ini berapa hafalan hadis tak? Berapa hafalan Al-Quran tak? Ya, Imam Ahmad saja jutaan hafalan hadisnya tetap digoda pada saat dia menjelang detik kematiannya. Apalagi kita ini masih sekarang. Makanya, ayo ngaji yang belum sempat betul bacaan ini. Nanti pada bacaan sekarang ada metode di Rosa. Abad tata jahaho. Insya Allah 20 kali pertemuan sudah bisa baca Quran. Masya Allah. Yang belum sampai hari belum sholat, belum sholat tak sampai hasibu apusakum qabla tuhasibu, hisablah diri kalian kira-kira ilmi batang kalinta sebelum nariki ke Allah Ta'ala. Masalahku bisa kok. Kenapa kamu bisa masuk ke neraka sakar? Neraka sakar itu dihususkan bagi orang yang tidak pernah sholat.
tidak pernah ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap malam sholat tahajud sampai buka kaki beliau dalam sholat. Ikat biasa kami bagi kita namanya kena pasal 40 kan kampanye. Kata pakai kampung punna ya, ibadah ya lagu-lagu segini bacaan panggil punna tarak masa-masa padahal 30 belum baca Pak Ibu. Ini yang saya. Kalau kamu culuga apa? Kalau Anda dieco. Ini jamaah sekali sedekah Allah. Capek-capek kita beribadah belum tentu masuk surga. Apalagi tidak ada ibadah yang kita kerjakan yang sekali sebiarkan ke Allah. Pernah dengar kisahnya umatnya Nabi Musa alaihissalam 500 tahun diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita di sini yang 500 tahun usianya? Paling banter kata Rasulullah SAW sabtu wasittin antara 60 sampai 70 tahun. Kalau kami rata-ratakan usianya 40 tahun atau 45 tahun. Kalau kita rata-ratakan sih berarti tinggal 18 tahun lagi kalau kita hitungannya umur Rasulullah SAW. Bayangkan Pak Bu, orang ini tidak ada lagi waktunya main HP, Mobile Legend, ya TikTok, ya dan lain sebagainya. Digunakan untuk ibadah 500 tahun, sujud, ruku di hadapan Allah, bahkan diberikan nikmat 40 farsakh, 50 km depan, belakang, kanan, kiri, lautan itu menjadi tawar airnya sebelum jadi asap. Cuma makan pohon delima, 1 buah per hari itu dia makan, sudah kenyang. Kita kadang masuk 10 bagadang, contoh bagadang ini besok, ngaril penjuria, ini besok. Ini masya Allah, hanya makan buah delima 1 hari 1 malam sudah kenyang. Tiba nanti dihisab di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada dia, wahai hambaku, aku masukkan kamu ke dalam surga karena rahmatku, karena sayangku, karena cintaku kepadamu, bukan karena amalanmu yang baik. Itu tadi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bukan ahsanu amala, ahsanu amala yang paling baik amalnya. Bayangkan 500 tahun. Maka apa kata Allah kepada malaikat? Wahai malaikatku, ambil sebiji matanya, selisih dengan matanya. Tak usah ususnya, jantungnya, parunya, kakinya, tangannya, hidungnya, yang lain 1 biji mata saja. Kamu timbang. Mana yang lebih berat? Matanya yang sebiji atau ibadahnya yang banyak 500 tahun? Apa yang terjadi setelah timbang? Masih lebih berat matanya yang sebiji dibandingkan dengan ibadah dan manusia. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau mau dibayar-bayar di mata ini tidak bisa terbayar. Ini baru 1 biji, bayangkan kalau 2 biji. Apa kata Allah kepadanya? Lemparkan dia masuk ke dalam neraka karena dia tidak bersyukur atas nikmat yang aku berikan ya. Apalagi kalau umur 60 tahun, 70 tahun dia ini. Rata-rata umur Nabi Musa itu umatnya panjang-panjang ratusan tahun. Nabi Nuh juga panjang-panjang ratusan tahun. Kita walaupun singkat sedikit, tapi punya keistimewaan dari sisi ibadah. Seandainya ibadah sholat 50 kali sehari semalam, jadi ya bukan 5 kali sehari semalam, dia tertindola. Ini saja 5 kali sehari semalam, nasa awal lagi, lebih banyak nonton di warkop, di warnet, di bawah panggilan hayya alal falah, hayya alal sholah, hayya falah. Nah balik, tidur lebih baik daripada sholat. Ini dia sekali. Padahal banyaknya nikmat yang Allah berikan ibu-ibu. Dan bersinggung gitu. Tidak ada perempuan di sini yang begitu di sholat. Iya. Kalau ada acara pesta pernikahan kadang tidak sholat duhur nih, tidak sholat asar nih, tidak sholat maghrib nih, tidak sholat isya dan subuh. Kenapa? Malah keruntung Pak model. Padahal kalau menurut penelitian ilmu kesehatan, wanita yang paling banyak tahajud, baca Quran dan mengambil air wudhu paling cantik di dalam kesehatan. Akan gagal mendona tiap mana, tiap malam sholat tahajud, sholat duha, bikin pagi dan petang baca Quran tanpa pons, insya Allah. Karena ibu, kalau mau dicantik ibu tanpa pons, berwudhulah, insya Allah. Apalagi ini naik bakar kan, harganya kan sekali. Dia pun agak cuma 3 juta, 100 ribu. Maka bagaimana? Kata Aisyah, ya Rasulullah, siapakah wanita yang paling tercantik
begitu? Kata Rasulullah SAW, ketika dia menegakkan sholat, membaca Al-Quran, berwudu, menjaga diri pagi dan petangnya, sholat duha, masya Allah bersedekah. Maaf ya Bu, bukan menyinggung, paling banyak yang masuk neraka kalau dia beribu. Kenapa banyak masuk neraka? Karena tidak mensyukuri daripada pemberian suaminya. Misalnya kembali pulsa rodang saat ini bersyukur. Rodang samsian loh. Supaya teruk banyak laki-laki juga masuk neraka Pak. Bu, disebabkan apa? Kencing berdiri. Bukan perkara dosa besar yang dia lakukan, dosa kecil yang dianggap remeh. Tapi hati-hati. Ya, banyak juga laki-laki masuk neraka karena kencing berdiri yang sekalian. Oleh karena itu yang saya sembahkan ya Allah, fase berikutnya adalah ketika ruh itu mau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat maut duduk di kepala kita yang sekalian. Jadi yang malaikat maut kan amen penunta duduk di kepala kita. Lalu kalau dia orang kafir yang mengatakan, "Enyah kamu, saya cabut nyawamu," seperti menjemur di tempat yang berduri kau. Nauzubillah. Ante kamu kalau malaikat mautnya diduduki, ya. Sapa lagi mempoi cepat apalagi malaikat. Maka ini pernah terjadi Firaun ketika mau tobat. Ya, sebelum dia tenggelam, menghirup dan meminum laut merah, dia masih sempat mengucapkan la ilaha illallah. Tiba-tiba malaikat Jibril datang menindih kepalanya, lalu ditenggelamkan ke dasar laut, lalu dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Seandainya tidak tidak diperlakukan seperti itu, dia akan bisa mengucapkan la ilaha illallah. Apa hikmahnya? Supaya orang yang kabar-kabar, orang borro-borro, ya orang yang banyak dosa dan pelajaran. Jangan Anda sombong, karena pada akhirnya akan mati juga yang sekali sediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita belum dikubur, sebenarnya ruh itu masih menyaksikan kita yang datang melayat pada hari meninggalnya. Datang si anu dengan sebulan, ya. Ganti berantai ini baru hujan air. Kalau saudara kita di Palestina, Suriah, Turki, gempa bumi pun ini ya. Insya Allah kami yakin Bapak Ibu ini tidak akan beranjak kalau saya ceramah 20 jam. Sabar begini ya, sebentar lagi nih, sedikit lagi insya Allah. Ini hujan ini membawa berkah. Allahumma shayban nafi'ah. Doa Rasulullah SAW ketika hujan turun, semoga hujan turun ini berbawa berkah manfaat kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin ya rabbal alamin. Maka yang paling memilihkan kita ketika kita dibawa ke alam kubur yang sekarang. 3 yang menyertainya kata Rasulullah SAW. 2 yang kembali, cuma 1 yang tinggal. Apa yang kembali? Adalah keluarganya dan hartanya. Yang tinggal adalah amal solehnya atau amal jariahnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya mau tanya, pasti kita cinta suami atau sayang sama suami, tapi apakah ibu rela dikubur sama-sama dengan suami kita? Pasti tidak rela. Bapak-bapak kamu tahu loh, pasti tidak rela. Biarpun kita cinta kepada istri kita, pasti tidak ridho untuk dikubur sama-sama. Kenapa ya misalnya? Itulah cinta manusia sama manusia, pasti ada akhirnya. Tapi kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, itulah cinta yang abadi. Karena hanya satu manusia mampu menolong kita memberikan syafaat, adalah Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW. Yang lain akan meninggalkan kita, kecuali yang lain itu juga adalah anak soleh. Siapa itu anak soleh? Para penghafal Al-Quran. Jadi banggalah kalau ada orang tua di sini yang memiliki anak penghafal Al-Quran. Karena dia akan bisa memberikan syafaat, pertolongan. Insya Allah ditolong nanti sampai 10 anggota keluarga juga ditarik masuk ke dalam surga bila kita memiliki anak penghafal Al-Quran, baik laki-laki maupun perempuan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis dikatakan para penghafal Al-Quran itu, dalam hadis Imam At-Tirmidzi nomor 1121 dijelaskan oleh Nabi SAW, para penghafal Al-Quran itu tidak akan dimakan jasadnya belakang dan cacat, dan akan tergalang-galang. Selain itu pasti dimakan.
kecuali juga orang yang mati syahid berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah dimakan cacing dan belah. Jadi biar ini cantik pada akhirnya akan jadi langganan cacing dan belah. Biar kita tampan gagah, apalagi tidak seperti di Nabi Yusuf alaihissalam, ya, dan ketampanan Nabi Yusuf masih kalah dengan ketampanan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang paling tampan di dunia adalah bukan Nabi Yusuf, tapi Rasulullah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang dengan setianya menunggu kita di pintu surga untuk diberikan syafaat yang sekali sebelah. Sebelum kita masuk surga, diminumkan dulu telaga al-haud, telaga air keabadian, insya Allah. Dan di surga itu tidak ada nenek-nenek, tidak ada kakek-kakek. Maka datanglah seorang nenek bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil menangis, ya Rasulullah, kalau saya kudung tidak masuk surga, kenapa? Karena usia aku sudah nenek-nenek kakek-kakek. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang di surga tidak ada nenek kakek-kakek. Tambah sedih dia, tambah ngerti. Lalu Rasulullah mengatakan surga itu adalah tempatnya usia anak muda, usianya muda, paling tua 33 tahun usia. Jadi mana mendekatkannya ibunya yang bersedih. Ya, bersyukur injai karena dari namun juga pun tersadenya dari naik baik mesti kapan. Maka bersyukurlah dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Patut disyukuri, wajib disyukuri ya sekali sedekah kepada Allah. Maka ketika para pengantar itu sudah kembali ke rumah masing-masing, datanglah malaikat penanya kepada kita. Ada orang mengatakan munkar dan nakir. Ya. Maka dia bertanya kepada kita 3 perkara, tapi tidak pernah bertanya ada Pajero, ada di Tanah Kapling, di Pantalasa, di Hertasni, dia tidak. Yang ditanyakan cuma 3 dalam kubur, Rabbuk, siapa nama Rabbuk, nama Tuhan, Madinuk, apa agamamu, yang kedua, yang ketiga Nabiuk, siapa Nabi. Kalau kita bisa menjawab ketiganya, insya Allah dengan mudah nanti ditidurkan oleh Allah seperti pengantin baru. Maka datanglah amal kebaikannya yang menyerupai persis dengan wajahnya. Maka dia bertanya, manhum, siapakah? Maka dia jawab sendiri, saya ini adalah amalan solehmu yang berwujud sebagai wanita laki-laki yang paling tampan seperti wajahnya. Maka tidurlah kamu seperti pengantin baru. Bagaimana itu Pak Bu? Tidurnya pengantin baru enak gitu? Enak. Tapi sebaliknya dia sekali sebelah itu. Ya. Kalau dia banyak dosa, banyak maksiat, kemudian mati dalam keadaan berbuat dosa dan maksiat, maka didatangi wajahnya dengan wajah yang paling buruk. Amalnya ini yang berubah jadi manusia. Kita mana siapa kamu? Saya tidak pernah melihatmu. Kalau mak lampir jelek nih, kamu lebih jelek dari mak lampir. Padahal ini mak lampir sinetron. Lebih jelek daripada mak lampir. Saya tidak pernah menemukan wanita seperti kamu di dunia yang paling buruk wajahnya. Apa dia katakan? Saya ini adalah amalan buruk. Maka dia dicipika-cipiki, dipeluk neraka. Lalu dia katakan, kamu berada di sini seperti bukan taman surga, tapi taman di antara taman neraka dalam kubur dalam barzah. Alhamdulillah. Maka setelah ruhnya diangkat naik, maka malaikat penjaga pintu pertama mengatakan, siapa ini? Anak siapa dia? Siapa namanya? Harum baunya, ya. Wajahnya putih bercahaya, semua wajahnya bercahaya, kakinya bercahaya, tangannya bercahaya. Anaknya sepulang bernama ini, maka diterima di langit itu. Kemudian dikembalikan ke alam kubur mendapatkan nikmat. Sama juga sebaliknya seperti itu. Jamaah tarbiyah umat yang sangat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Rahimahullah mengira di Somba ini tentu insya Allah tinggal menunggu amalan-amalan jadian. Jadi 2 gitu yang diharapkan dari orang yang telah meninggal dunia Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, untayan doa-doa dari keluarganya, dari anaknya, dari saudaranya, dari orang tuanya kalau ada jemaah sekalian, dan sangat keluarganya. Dia tidak butuh transferan uang, tidak butuh. Ya dia butuhkan katanya doa-doa, Allahumma gfirlaha, ya wa'fu anha, semoga Allah merahmati beliau, ya mengampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya setinggi-tingginya. Itu yang pertama.
Yang kedua, Bu Bapak, sekali sembahkan ke Allah, ya. Kalau ada hartanya ini, ya, rahimahullah Ibu Munira di Sumbar, tolong disalurkan kepada yang berhak. Kenapa? Karena sekarang ini di alam kubur sudah ditanya dan menunggu transferan amal jariah dari hartanya yang kita salurkan di dunia ini. Maka ahli warisnya cepat menyalurkan supaya dia bisa bertemu dengan amal jariahnya, amal solehnya nanti di alam kubur. Dia tidak butuh dibaca-baca, tidak. Ya dia butuhkan itu kalau ada hartanya, ada tanahnya atau kendaraannya atau apanya, diserahkan kepada yang berhak. Ya, bisa masuk ke panti asuhan, pondok pesantren penghafalan Al-Quran, panti sosial dan lain sebagainya sekalian. Ini kasih dia tunggu ini. Ya, dia tunggu hartanya supaya berbentuk amal jariah, itulah yang menjadi kendaraannya sampai menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak butuh dipajero. Pajeronya kalau ada dijual untuk dijadikan amal jariah yang bisa sebelahkan. Tidak butuh tanah kapling, tidak. Tanah kaplingnya kalau ada dijual untuk disalurkan kepada yang berhak. Rindu ini dengan amal jariahnya dulu. Disegerakan, kalau tidak kita ahli keluarganya ahli warisnya ini akan dituntut nanti di akhir kelak sekali sebelah. Kami yakin keluarganya semuanya adalah orang-orang yang bertanggung jawab dan soleh dan soleha. Insya Allah seperti itu jemaah sekalian sebelahkan oleh Allah. Kenapa jemaah sekalian sebelahkan oleh Allah? Ada sebuah kisah sebelum kami tutup ceramah kami pada kesempatan malam hari ini, terjadi di Makkah, ya, terjadi di Makkah. Pemuda Maghribi yang juara nomor 4 Piala Dunia, Maroko, ya. Ya, seorang pemuda Maroko memimpikan, dalam mimpinya itu dia melihat pemuda masuk surga karena amalan yang istimewa. Maka dia berangkat dari Maroko ke Makkah, bukan ke kota untuk melakukan bertani terbuka. Dia ingin mencari pemuda itu yang katanya mimpinya dimimpikan oleh seorang guru besar di Makkah, dia masuk surga. Apa kira-kira amalannya? Maka dia mencari di kota Makkah siapa pemuda itu. Tiba di sebuah desa, dia bertanya kepada penduduk tersebut di pinggir kota Makkah ini dengan memperlihatkan fotonya, ya, karena ada kiriman. Karena orang ini sebenarnya orang dikenal di sana, cuma dia menyembunyikan amal soleh. Maka setelah ditahu, oh ini ke sana, ya, ada tenda biru di situ, ya, di situ orang berkumpul. Ya. Akhirnya tiba bertemu dengan seorang pemuda yang maksud. Sebelum saya meninggalkan Makkah, saya mau tanya apa amalan Anda? Apa dia katakan? Sesungguhnya, wahai saudaraku, saya malu, ya, menjawab ini karena saya ingin menyembunyikan amal soleh saya. Sama dengan kisah Imam Al-Hasan Basri, seorang ulama, seorang saudara kaya, ahli ilmu, ahli ibadah, orang kaya di kota Baghdad, Irak. Tiap malam dia bawa sembako keliling untuk mencari orang miskin. Setiap sembakonya ditaruh di depan pintu-pintu orang miskin itu. Sekarang karena mau pilkada banyak pencitraan. Iya. Pilpres dan sebagainya. Ini betul-betul bukan pencitraan. Dia lakukan itu selama 40 tahun. Bayangkan 40. Setiap malam dia bawa sembako ke tiap orang miskin di kota Baghdad. Nanti ketahuan kapan ketahuannya? Ketika mau dimandikan jenazahnya, ada bekas-bekas menghitam di pundaknya. Karena itu selalu dia pikul sendiri sembakonya dibawakan ke tiap rumah orang miskin. Masya Allah. Itulah amalan yang disembunyikan yang tidak pernah diketahui orang nanti meninggalnya, baru ketahuan kebesaran. Ulama besar Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Kita lanjut ke kisah tadi. Apa kira-kira amalan andalan? Kalau kita kan berbicara begitu istilahnya amalan andalan, ya. Apa amalan andalan? Wahai saudara, saya punya tetangga janda, ya, anaknya 12, satu cadangan. Tiap saya terima gaji bulanan saya kasih 80%, 20% untuk saya, 80% untuk ibu. Tidak ada niatku untuk menikahi dia, tidak ada, karena memang usianya sudah 80 tahun menjanda. Maka setiap dia gajian, dia kasih uang itu, gajinya 80% tidak tanggung-tanggung sebelah. Pantaslah engkau dimimpikan oleh seseorang dan Rasulullah memberikan kabar gembira kepadamu, engkau masuk surga gara-gara amalan itu. Mungkin ada amalan andalan kita. Yang rajin tahajud itulah amalan andalan. Yang rajin sedekah, yang rajin puasa,
jaga baik-baik itu untuk kita tetap istiqomah sampai kita mati. Fastaqim kama umir, kata Allah Subhanahu wa taala. Istiqomalah dengan amalan-amalan kalian. Amalan yang paling disenangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala illa man qalla, walaupun sedikit tapi terus menerus kontinu kita lakukan sedekah. Itulah amalan yang memutarkan kita sampai ke negeri akhirat, sampai kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa saja tanda-tanda daripada husnul khotimah itu jemaah sekalian? Sebagai penutup singkat saja ya, karena sudah hampir jam 10 malam ini. Karena besok kita akan yang pegawai kembali ke kantor, ya mahasiswa kembali ke kampus untuk beraktivitas. Pertama jemaah sekalian, yakni orang yang meninggal karena penyakit to'o. Apa itu? Seperti penyakit perut yang tidak pernah sembuh. Ini banyak terjadi pada umat terdahulu. Ketika terjadi wabah taun, maka mereka meninggal. Maka ini insya Allah mati syahid namanya jemaah sekalian sedangkan oleh Allah. Dilihat juga orangnya asal baiknya enak. Kalau dia sholat masya Allah, ya syahid. Kalau tidak, dipakai tegri malaikat kan. Itu jemaah sekalian sedangkan oleh Allah. Yang kedua, orang yang meninggal kebakaran, mati dalam keadaan kebakaran, itu juga mati syahid. Iya. Ini pernah terjadi 3 pekan lalu kami dengan tim memandikan ada korban kebakaran. Jadi caranya itu tak usah dimandikan Pak. Kalau ada korban kebakaran, dikafani saja langsung, kemudian disolati. Karena tidak ada juga manfaatnya dimandikan, karena itu akan memberikan mudarat, terkelupas kembali kulitnya kalau kena air yang mesti sedangkan. Makanya dalam hadis katakan cukup kita kafani lalu disolati dan terakhir dikuburkan dari sebelah kanan. Ya tidak ada orang mau menyentuh jemaah sekalian. Kami bilang tak usah dimandikan Pak, karena ini 80% hangus tubuhnya. Iya, kasihan juga jenazah ini pasti menderita kalau kita mandikan. Apalagi pakai sabun dan lain sebagainya, tidak boleh. Ya, tidak boleh seperti itu. Cukup dikafani, disolati, lalu dikuburkan jemaah saya sebelah kanan. Yang ketiga, mati karena melahirkan. Ya, mati karena melahirkan. Jadi kalau ada ibu meninggal karena habis melahirkan, insya Allah itu bagian daripada mati syahid ya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mati dalam keadaan tertimbun bangunan seperti saudara kita di Turki. Di Suriah sudah 45.000 orang korban gempa bumi. Ada yang menarik 5 hari 5 malam anak kecil tidak meninggal, tidak. Karena belum waktunya, belum ajalnya sekali. Padahal tidak makan, tidak minum selama 5 hari 5 malam. Jadi jangan kesanakan bunuh, tapi karena ajal kematian kita sudah menjemput sekali setiap hari. Banyak orang yang sudah lama sakit, tetapi bukan ajalnya yang sekali sedangkan dia tidak mati-mati juga. Itu karena faktor apa? Bukan ajalnya. Kemudian mati dalam keadaan yakni sakit perut yang lain yang disebutkan oleh Rasulullah, mungkin asam lambung sampai dia ikhlas, ya sabar dengan penyakitnya, insya Allah itu bagian daripada mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian mati tenggelam. Nah, dalam pun gitu. Tidak perlu digapai. Ya, kayak seperti anaknya Gubernur Jawa Barat yang saya belakang ya Allah. Itu bagian daripada husnul khotimah jemaah sekalian. Apalagi meninggal dalam keadaan mengaji, bersedekah, ya, sholat. Ada kami teringat 2 tahun yang lalu, salah seorang imam masjid di Bulukumba meninggal pada saat sujud terakhir, pada saat dia memimpin sholat Idul Fitri yang masih sedekah. Itulah kematian yang sangat indah kalau kita mati dalam keadaan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua ditakdirkan oleh Allah mati dalam keadaan husnul khotimah, bukan dalam keadaan su'ul khotimah. Ya, semoga kita semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih dosa. Jadi kalau kita kena penyakit sakit di bertahun-tahun sudah sakit, maka bergembiralah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab dengan sakitnya Anda itu semua sebelum kita bertemu dengan Allah dibersihkan dulu dosa-dosa, diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena ada penyakit kita stres, ya, kita menjadi tidak karuan. Justru kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala pernah mengatakan, aku diberikan sakit atau penyakit, maka saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di samping menggugurkan dosa, ya, ada dosaku ya Allah ampuni. Masya Allah. Maka bergembiralah orang yang sudah lama sakit dengan penyakitnya itu, Allah pasti akan menggugurkan kesalahannya, mengampuni dosanya, mengangkat derajatnya, serta dimasukkan ke dalam surga. Contoh Nabi Ayub alaihissalam.
ya hampir ratusan tahun sakit, ya tidak pernah mengeluh. Beda dengan kita, ya. Nampak bagi salodan lalu lintas, apalagi mau kiri kanan, Allah tidak adil, padahal usianya sudah 50 tahun, 49 tahun, sekian bulan diberikan nikmat kesehatan, hanya satu hari mengeluh jam saya datang ke Allah. Sebagai seorang hamba, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, saya tergantung dengan sangkaan hamba. Kalau hambaku berprasangka baik kepadaku, aku lebih baik kepadanya. Tapi kalau buruk persangkanya kepadaku, aku lebih buruk kepadanya. Maka kalau ibu-ibu tanggal tua, tanggal muda singkatnya, bersyukurlah. Kalau bisa cium-cium di suamita, peluk-peluk di suamita, supaya tambah kepala jahat saja masing-masing melakukan Allah. Demikian mari kita doakan rahimahullah ini, ya, Munirah disobat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, ya, mengangkat derajatnya, menambahkan pahalanya, diluaskan kuburnya, serta dimasukkan ke dalam surga. Mari kita doakan beliau, ya Allah, ya Rabbana, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosanya, angkatlah derajatnya, luaskanlah kuburannya, serta masukkanlah ke dalam surga. Ibu kami, saudara kami, Ibu Munirah di Soba ini, semoga Engkau berkenan mengampuni segala dosa-dosanya, ya Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosanya kecuali Engkau, ya Allah. Termasuk dosa-dosa kami ini, ya Allah, begitu banyak, ya Allah. Apakah secara terang-terangan sembunyi-sembunyi kami bermaksiat kepadamu, ya Allah. Kami tahu rahmat-Mu sangat luas, ampunan-Mu sangat luas. Kami yakin dengan segala rahmat dan ampunan-Mu, ya Allah. Wafatkanlah kami juga, ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Jauhkanlah dari kami dari kematian sul khatimah, ya Rabbana. Ya Allah, ya Tuhan kami, sabarkan dan tabahkanlah seluruh keluarga besarnya Ibu Munirah Soba ini. Ya Allah, ya Rabbana, ampunilah segala kesalahannya, terimalah segala amal baiknya, ya Allah. Termasuk juga kami yang hadir pada malam hari ini, ya Allah, yang sempat melakukan tazkiyahul maut. Berikanlah kematian yang indah kepada kami, seperti orang-orang yang meridhoi sebelum kami, ya Allah. Pertemukanlah kami, ya Allah, dengan Rasul yang mulia, dan tunjukkanlah kepada kami, ya Allah, kami juga ingin melihat wajah-Mu, ya Allah, di surga-Mu kelak. Izinkanlah kami bertemu dengan Rasul-Mu dan melihat wajah-Mu, ya Allah, wajah yang paling indah. Tidak ada keindahan kecuali keindahan itu adalah milik-Mu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.